Dapat lolohan burung jalak lagi, Kak? Oh iya Kak, ini baru dapat ini Kak. Ini Yang kemarin jalaknya tuh kemana, Kak? Oh ada dijemur Kak. Itu kan yang sudah jinak. Nah ini dapat lagi dari yang belum tumbuh bulu umur 10 hari. Nah ini sudah tumbuh bulu Kak. Ini bulunya Kak. Nah ini sudah tumbuh bulu. Ini 10 harian. Ini sangat lahap makannya Kak, sehat. Jadi kalau Kakak misalkan itu mau menjinakkan burung sampai bisa dilepas, mandi sendiri, sampai bisa main di luar kandang, kunci pertama itu dari lolohan Kak, bukan dari ombyokan. Kalau dari ombyokan cuma jinaan tengah aja Kak, gak bisa lepas di luar kandang, bisa kabur gitu. Jadi Kakak kalau misalkan ingin melihara apapun, terutama burung jalak, itu dari lolohan. Nah ini dapat yang belum tumbuh bulu, sekarang sudah tumbuh bulu 10 harian Kak. Ini sehat. Dan ini fur basah menggunakan air hangat, jangan menggunakan fur kering, masih belum waktunya Kak. Nah ini menggunakan fur ayam yang dicampur dengan air hangat. Ini gemuk Kak, untuk fur ayam yang dari untuk fur ayam Bangkok itu Kak. Nah ini, dan biasanya kan kalau melihara burung itu kan pengkor kakinya, kalau misalkan itu salah settingannya. Nah itu kebanyakan jangkrik biasanya Kak. Sedangkan jangkrik yang di peternaknya itu dikasih makan sembarang. Biasanya dia tidak semua peternak jangkrik biasanya itu Kak ngasih makan jangkriknya itu menggunakan sayuran yang busuk, yang tidak higienis. Akhirnya jangkriknya tidak sehat. Ketika dikasih makan ke anakan burung, akan dampak ke kakinya Kak, tidak bisa nangkring saat sudah hampir dewasa. Itu namanya pengkor Kak. Ada yang tetelo sampai Kak gitu. Kalau saya sendiri menggunakan kroto sedikit, kadang dikasih jangkrik tidak banyak Kak. Kalau ada ulat kandang, tapi kebanyakan menggunakan fur basah Kak, lebih hemat gitu. Dan perlu Kakak tahu dulu, kalau menggunakan fur basah, karena kalau fur yang sudah tercampur dengan air, ini durasinya tidak lama Kak, cepat basi. Nah kalau udah basi, ketika dikasihkan ke anakan burung tidak akan baik Kak kesehatannya. Mending Kakak itu kalau mau nyampur dengan air hangat, sedikit saja. Sekiranya 1-3 kali dikasihkan ke burung itu sudah habis. Durasinya jangan sampai lebih dari 8 jam Kak, karena itu bakalan basi kalau sudah fur yang dicampur dengan air, baik itu air dingin ataupun air hangat. Tapi kalau saya sendiri selalu menggunakan air hangat Kak. Itu ngasih makannya berapa jam Kak kira-kira? Kalau saya sendiri Kak, kalau selama itu tidak aktivitas yang padat, itu 2 jam sekali. Tapi kalau burung jalak ini kan makannya rakus Kak. Kadang ada orang lewat 1 jam pun sudah mangap-mangap Kak paruhnya Kak, sudah lapar lagi. Beda dengan burung kecil kayak ciblek, perenjak, itu makannya tidak rakus Kak gitu. Nah ini padahal sudah dikasih dari barusan ini dikasih Kak, tapi mangap terus Kak gitu. Terus itu apa masih ditaruh di kandang apa dibiarkan seperti itu Kak? Ya ini kan belum bisa lari Kak, jadi tetap di tempat ini Kak. Nah ini lagi Kak, saya kasih tahu, kotorannya ini harus dibersihkan Kak. Nah ini kotorannya ini jangan sampai menumpuk dengan sampai kena kakinya ataupun bulunya Kak, karena tidak sehat dan berakibat ke badannya ini juga banyak kutu Kak gitu. Makanya Kakak kalau misalkan pelihara burung, terutama anakan, jangan sampai kotorannya ini menumpuk, karena ini nggak bisa buang Kak burungnya ini Kak, kita sendiri yang ngerti. Jadi ketika sudah ada kotorannya seperti ini nih, ditempelin tisu, nanti ketika sudah dapat semalaman sudah sangat kotor dibuang Kak. Nah ini saya menggunakan 2 baskom Kak, di sana baskomnya sudah dicuci dengan kainnya. Ketika ini sangat kotor, tinggal diganti burungnya ke baskom satunya. Dan baskom ini dicuci bersih dengan kainnya, dijemur, ketika udah kering sebagai gantinya baskom yang satunya. Cara mandikannya itu gimana Kak? Belum Kak, belum, karena ini masih kecil. Nah cukup yang penting tempatnya baskom ini bersih, jangan sampai kotor Kak.
Nah, nanti kalau misalkan ini sudah agak besaran, sudah agak nangkring, sudah bisa nangkring, tinggal diajarin makan sendiri, tinggal diajarin fur kering juga, dan bisa dibuat jalan-jalan. Ini bisa dipastikan jinak Kak kalau udah dari lolohan, apalagi belum tumbuh bulu, beda dengan dari ombyokan. Nah, makanya kakak kalau misalkan ingin melatih burung, kayak punya teman-teman yang bisa dibuat mainan, dibuat jalan-jalan, yang ingin jinak seperti video kemarin, itu dari lolohan, jadi bisa dilepas, mandi sendiri, bahkan bisa diajak jalan-jalan pakai sepeda Kak, gitu. Nah, kakak bisa pantau terus video ini akan terus diupload sampai ini dewasa Kak, biar kakak juga tahu cara melatih burung agar jinak total itu seperti ini. Kunci utama yaitu dari lolohan, gitu. Mustahil Kak kalau saya pribadi itu melihara burung bukan dari lolohan, terutama dari ombyokan langsung jinak total, itu sulit Kak. Pasti itu dari lolohan, gitu. Apa perlu dimasterin Kak burung jala ini? 24 jam nih Kak menggunakan HP, menggunakan handphone yang sudah tidak dipakai, gitu. HP jadul itu loh Kak, yang sudah gak dipakai itu, jadi ya dimasterinnya 24 jam. Nah, ini kalau untuk dimasterinnya Kak, ini 24 jam. 24 jam nonstop Kak, karena menggunakan HP yang tidak dipakai saya Kak, kebetulan punya HP. Jadi terserah mau diisi apa masterannya Kak, karena lebih peka terhadap suara kalau masih anakan seperti ini, memorinya cepat nangkep Kak, gitu. Dan kebetulan saya mempunyai kapas tembak kan itu burung masteran, jadi kebetulan cuma punya satu burung masteran kapas tembak dan labet burung lovebird Kak, gitu. Ya sudah Kak, cukup sekian videonya untuk menjinakkan burung. Ini masih kecil, sampai dewasa akan terus saya upload video tentang menjinakkan burung Kak. Pantau terus channel ini Kak, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.